Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas tentang Return on Investment (ROI) dan Return on Equity (ROE) dalam model kesehatan BUMN menurut Capman 100 BUMN. Baik, jadi kita akan membahas dasar aturan penentuan kesehatan BUMN menurut Capman 100. Kemudian dari rasio yang kita bahas, kita akan mengambil dua rasio yang terpenting, ROI dan ROE. Dan kita akan membahas, mengelaborasi bagaimana penggunaan ROI dan ROE dalam konteks pengukuran kesehatan tersebut. Kita lihat di sini, dalam versi Capman nomor 100 tahun 2002, kita lihat bahwa BUMN dibagi dalam dua kelompok, infrastruktur dan non-infrastruktur. Dalam hal ini, saya hanya akan membahas yang non-infrastruktur saja. Kita lihat di sini bahwa bobot keseluruhan dari tingkat kesehatan jumlahnya adalah 70 ya. 70 dari 70 ini 35% atau setengahnya adalah yang terkait dengan ROI dan ROE. Dengan kata lain bahwa di sini profitabilitas yang digunakan menempati separuh dari bobot keseluruhan atau separuh dari nilai keseluruhan kesehatan BUMN. Jadi sangat penting. Sementara 30% sisanya, jadi 100% dikurangi 70% adalah 30%, yang sisanya adalah untuk operasional dan administrasi. Baik, kita lihat di sini. Dalam penggunaan rumus ROI dan ROE, pasti ada sesuatu yang secara eksplisit disebutkan. Kita akan mencoba melihat bagaimana sisi plus dan minus atau cakupan atas penggunaan rumus tersebut dalam menghitung profitabilitas dari sebuah perusahaan, dalam hal inilah BUMN. Baik, kita lihat di sini. Pertama adalah ROE atau Return on Equity, laba atas modal sendiri. Bagian atasnya adalah laba setelah pajak. Sementara bawahnya adalah modal sendiri. Yang kita soroti di sini adalah pengertian laba setelah pajak. Di sini kita lihat laba di sini dikurangkan, itu adalah laba dari aset tetap, laba dari penjualan aset tetap, laba dari penjualan aktif dan non produktif, dari aktiva lain-lain, dan kemudian dari saham penyertaan langsung. Ini tentu maknanya, kita akan bahas pada slide berikutnya. Baik, kita lihat di sini. Pada angka di sini, ketika kita mencapai 15%, kita mendapatkan poin terbesar, yaitu nilainya adalah 20. Jadi, ROE di atas 15% adalah ROE yang paling tinggi, dan ini memperoleh nilai 20% maksimum ya, maksimum. Kemudian kalau kita lihat, dalam konsep laba yang digunakan, kalau kita perhatikan itu, walaupun menggunakan laba bersih, tetapi ada laba yang tidak boleh dihitung. Dalam hal ini adalah laba yang berkaitan dengan penjualan aset, ya. Atau namanya di sini pendapatan atau laba yang sifatnya non-operating. Jadi yang kegiatan yang tidak utama, tidak operasional, tidak ikut dihitung sebagai bagian performa dari perusahaan. Kemudian penjualan saham. Dalam beberapa kasus kalau kita perhatikan, menjual saham, menjual anak perusahaan dan sejenisnya, afiliasi, bisa memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap laba perusahaan. Dalam pelaporan biasanya ada dua kemungkinan, dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain atau dilaporkan sebagai extraordinary item, walaupun kata extraordinary item ini mungkin tidak terlalu populer sekarang. Tapi idenya adalah menjual afiliasi atau anak perusahaan itu bukan kegiatan rutin. Kemudian yang kedua, karena bisnis kita bukan menjual anak perusahaan, maka dianggap bukan kegiatan utama dan dianggap juga sebagai bukan kegiatan yang recurring. Jadi intinya di sini adalah
Walaupun laba bersih, tapi laba bersih dengan kualifikasi tertentu yang mengesampingkan unsur non-recurring dan non-operating. Jadi inilah kuncinya, mengesampingkan urusan non-operating dan non-recurring. Jadi yang dihitung sebagai laba bersih adalah laba bersih dari kegiatan utama perusahaan. Jadi kalau kita memperoleh laba dari menjual aset tetap, menjual afiliasi, maka itu tidak salah, tetapi bukan bagian utama dan tidak memperoleh poin pada waktu penilaian kesehatan dalam konteks Capman 100 ini. Kemudian yang kedua lah ROI. Dalam rumus ini, konsep labanya itu sama dalam pengertian mengesampingkan pendapatan atau laba yang non-recurring dan non-operating. Cuma di sini kalau kita perhatikan, laba yang digunakan konsepnya lah EBIT. Laba sebelum bunga dan pajak, earning before interest and taxes. Kalau memperoleh di atas 18%, kita memperoleh poin tertinggi, yaitu nilainya adalah 15. Baik, kita lihat, kita bisa evaluasi konsep yang digunakan di sini. Jadi, kalau kita perhatikan, pilihan dari penilai di sini adalah menggunakan konsep EBITDA. EBIT ditambah depresiasi. Kita lihat tadi bahwa rumus bagian atasnya, pembilangnya, EBIT ditambah penjutaan, atau yang populer disebut dengan EBITDA. Kalau dalam bahasa S&P, ini disebut dengan operating income juga. Jadi laba sebelum bunga dan pajak, depresiasi dan amortisasi, dengan pengecualian aspek-aspek laba yang diperoleh dari kegiatan non-recurring dan non-operating. Jadi, sekali lagi di sini, untuk pendapatan atau laba yang tidak dari kegiatan utama, tidak dihitung secara khusus, tidak dihargai dalam penilaian kinerja BUMN. Baik, kalau kita lihat di sini, secara ringkas bisa dikatakan bahwa rasio profitabilitas mendominasi rasio keseluruhan penilaian kesehatan BUMN. Jadi 35% dari 70%. Dua rasio 50% dari 70%, sementara sisanya 6 rasio menguasai hanya 35% saja. Kemudian perhitungan labanya sudah menggunakan konsep tidak mengakui non-recurring income, non-operating income di dalam pengukuran kinerja perusahaan. Jadi pendapatan lain-lain, pendapatan tidak utama, tidak dihitung dalam konteks pengukuran kinerja. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.